Selanjutnya Jason Nah, dok. ini banyak fotonya aku Jason ini. Wah, oke. Sering Jason laporkan. umur 13 tahun dok. Hmm. Keluhannya itu steaming masih ada. Masih sering suka cari cemilan atau buah sampai dia kenyang. Sering marah-marah, tapi kalau kita tanya mamanya itu pasti penyebabnya ada. Sekarang tuh tangannya suka dibentuk dalam kegiatan apapun. Jadi kalau dia kayak melipat kertas tuh tangannya kayak gini dok, gini, melipat kayak gini. Sebentar, melipat apa? Melipat tangan. Misalnya kayak melipat kertas dok. Jadi dia melipat kertas kayak gini sambil gini. Biasanya kan kita tangannya sini semua biasa kayak gini. Dia tangannya pasti bentuk kayak gini. Oke. Agak susah dibayangkan, lain kali kamu video aja. Tapi lucunya dokter, waktu di Bikom enggak begitu. Iya, sama sekali enggak pernah kayak gitu. Hanya di rumah ya? Iya, di rumah seperti itu. PR-nya Mami yang buatin video buat kita. Ya kan kita nggak bisa dapat videonya, ya maminya ngasih. Terus terang aku nggak bisa bayangin ya. Nanti aku pengen lihat, siapa tahu nanti bisa dibantu dengan terapi non biomedis kayak booming fair atau siapa bisa bantu gitu kan. Terus terang di Bikom supaya jarinya enggak seperti itu gimana? Aku enggak ada programnya masih ya, aku belum tahu. Oke, next. Apalagi masuk iya dok. Untuk kegiatan berulangnya itu masih misalnya kayak dia masuk ke kamar mandi, di kamar mandi satu dia buang air kecil, terus dia keluar dari WC, masuk ke kamar mandi lain cuci tangan, habis itu ke dapur cuci tangan lagi di wastafel, dan alurnya itu terus seperti itu dok. Oke. Ya, terus tutup telinganya itu kalau saat dengar suara adiknya. Nah kemarin saya tanya sama mamanya, mungkin adiknya pernah ngelakuin apa sama Jason, terus dia bilang emang sih sering sering dimarahin lah Jasonnya, makanya mungkin Jason nggak suka dengan suara adiknya. Adiknya umur berapa? Umur berapa? Kurang tahu juga tuh. 10 tahun. Oke. Ya, ini anak umur 13 ya, mungkin artinya ya beda-beda tipis kali ya. Iya, oke lah. Jadi umur 10 tahun dok katanya. 10. Iya dok. Oke. Jadi adiknya yang sudah jengkel jadi kakak, dia yang ngomeli kakaknya. Ya aku tahu lah keadaan kayak gitu ya. Oke. Jadi dia merasa dibully sama adiknya. Oke. Terus? Untuk perkembangannya sendiri, sekarang Jason sudah punya inisiatif bantu mamanya tanpa disuruh. Jadi untuk membantunya ini sudah konsisten dok. Terus Jason juga sudah mau nonton TV, biasanya selalu buka YouTube di iPad-nya. Oke. Dan sekarang itu sudah mulai buka games-games yang lain atau main puzzle. Sudah mulai nambah lah pengetahuannya. Oke. Untuk suplemennya itu sendiri, Synbio 2 pagi 2 malam, aksanya 3, vitamin D supernya 2, Biostratnya 3 tablet per hari, Nutrakernya 3 kapsul setiap kali makan, dan 2-3 saat ngemil. Oke, analisamu. Bagaimana analisamu? Ini masih kuat sih dokter untuk alergi makanannya dok. Iya, kalau dicek masih banyak yang alergi dok. Kalau dia bawa sampel masih banyak yang alergi. Kalau yang makanan-makanan dasar di tempat kita gimana? Kacang-kacangan sama tepung dokter, kemarin juga sudah kami cek. Iya. Masih positif? Iya, masih dok. Coba kalian fokus ngurusi yang makanan kita dulu. Kalau kita ngurusi makanan dari rumah, terutama yang makanan dasar ya, makanan dasar tuh bereskan dulu deh. Kalau nggak gitu kita nggak selesai loh ngurusi makanan-makanan dari rumah, karena dari rumah tuh macamnya terlalu banyak. Nanti akhirnya kita ya, aduh, mau sampai berapa lama ngurusi alergi makanan. Coba ampul kita yang khusus makanan yang sudah kita kumpulkan itu yang gede-gede itu, bereskan itu dulu. Baru nanti dari situ baru kita lihat yang lain. Terus kalau khusus anak-anak kayak gini nih, daripada kalian ngambilin yang sampel-sampel makanan ya, kalau susah ya, coba bumbu-bumbu itu diberesin, phenol, food additives, spices, spices, lectin, itu coba diberesin dulu. Ya, sementara food additive ya. Ini food additive ya? Iya, sementara dok. Sama terakhir sempat ini kan karena di pengolahan vial 6 untuk yang tepungnya masih bocor dok, masih bocor. Oh ya, basnya terigu kacang itu. Oke. Iya dok. Oke. Coba itu diberesin. Terus ini ada satu masalah kayaknya. Nah ini kan hipersensitif dari dulu kalau nggak salah ya, masalahnya Jason ini hipersensitif telinga ini kalau nggak salah. Iya, buka blok telinga ya dokter. Ya, buka blok telinga, coba dicek sekali lagi. Terus nanti kalau memang nggak butuh, ya sudah. Berarti memang problemnya itu ada kaitan. Saya sudah cek dokter, memang butuh. Dan
Mamanya tuh mau terapi 5 hari sekali dokter. Per 5 hari. Sudah bisa nggak kamu cek? Memang bisa nggak dilakukan 5 hari sekali? Iya. Kalau memang bisa ya silakan. Nanti divariasi kayak gitu. Sudah. Saya Itu. cek pakai analisa tensor sih nggak bisa dok per 5 hari. Ya sudah jangan dipasang nggak Iya. bisa. Kita kan Masih nggak 1 minggu dok. Ya kita nggak ngejar setoran kok. Ya jangan dipasang kalau nggak bisa. Iya, Sorry dok. ya Bu ya, nggak bisa Bu. Maaf Bu. Nggak mau memang nggak bisa kok. Ya kita nggak maksain ya. Iya. Yang tadi perilaku, yang kita bahas perilaku ya, yang berulang atau macam-macam. Itu coba kalian lihat ya, masalah neurotransmitter tadi ya. Khususnya keseimbangan antara ENEGA sama GSM. Karena kan dia tadi punya perilaku yang kayak OCD gitu loh. Kamar mandi 1, ke kamar mandi 2, terus cuci tangan, itu kan kayak urut-urutannya kayak gitu. Itu biasanya gangguan di neurotransmitter. Coba kalian lihat ya nanti ya, gangguan neurotransmitternya bisa diatasi atau enggak. Kalau seandainya memang ketemu ada di neurotransmitter, coba dikasih ESO. Oh, sudah diberikan ESO sih. Belum. Sudah ya dikasih ESO ya? Iya dok. Ya, enggak dimasakin. Tapi saya kurang tahu berapa kali sehari dokter. Enggak ada tulisannya tapi ESO di sini. Iya dok. Lupa ditulis dokter. 5 kali dok kata mamanya. Oh, kata mamanya 5 kali 5 sehari kali dokter. Oke, tak apa-apa lah. Ini kemarin mamanya sempat coba nambah Nutraker. Tapi setiap ditambah Nutraker itu Jason pasti bangun. Iya, tidurnya terganggu. Iya, pasti terganggu dok. Nggak usah lah, tetap kayak gitu nggak apa-apa. Oh iya dokter. Nggak apa-apa. Ini kan aku lagi mikir ada gangguan emotion, ada gangguan ini. Ini sayangnya lagi COVID ya. Kalau nggak ada COVID kan kita bisa ngundang Mr. GB datang untuk ngilangin yang emotion trap itu. Ini mungkin ada emosi sama adiknya, sama apa tadi, ada emotion trap tadi. Gangguannya. Mr. GB-nya nggak bisa datang. Ya, oke, kita nunggu sampai COVID selesai. Nggak tahu tahun berapa nanti Mr. GB bisa datang ke sini. Oke, apalagi yang mau kamu laporkan tentang si Jason? Mama Candy ngasih saran tuh, suruh yoga katanya, relaksasi sama mengelola emosi itu. Yoga. Coba kalian cari tahu, yoga di Makassar ada di mana? Ya. Oh iya dokter. Jadi kita nggak ada sih. Oke. Sama ini sih dokter, kalau mamanya lagi bicara tuh dokter sama orang, dia itu kayak langsung risih dok, langsung kayak marah-marah gitu loh dokter, kayak mencari perhatian mamanya gitu loh dokter. Jadi iya, mamanya itu harus selalu memperhatikan dia. Soalnya tuh kalau ada apa-apa, Jason harus, mamanya harus selalu ada begitu dokter. Gak apa-apa lah, itu proses. Itu proses. Nanti pasti bisa kita bereskan, itu proses. Ya kan, masalahnya kita harus milih itu loh. Milih terapi yang mana dulu. Dan ini nanti ada hubungannya sama emotion, ya, sama kedewasaan tadi. Dan kita mau beresnya satu-satu. Jadi ini nanti pasti kena iya, tapi bukan sekarang ya. Kita beresin yang makanan dulu, kita beresin yang neurotransmitter. Tapi kita dengarkan iya. Iya dokter. Okay. Next. Devon, oke. Iya dokter. Ini lagi berlutut apa Devon ini? Ya, aku nggak tahu lagi berlutut atau ya ini. Oke. Terus ceritanya Devon gimana? Devon 10 tahun dokter, sempat minggu lalu sempat sakit selama 3 hari. Dan selama sakit itu dia kena Sanmol sama paracetamol. Tapi kemarin itu kami baru terapikan dokter untuk Sanmol paracetamolnya. Dan memang ada alergi dan intoleran. Iya, kalau paracetamolnya itu intoleran, dexanya itu alergi. Sama ada satu yang ya, Rival, apa Rival? Rival ya. Rivalnya itu aman sih dok. Rival aman, dexanya alergi. Sanmolnya itu intoleran. Iya dok. Jadi selain dia dari patogen, dia dari alergi obat. Iya dokter. Jadi selama dia sakit dan konsumsi obat itu, steaming jadi tambah naik dokter. Masuk akal. Iya, terus yang dulunya sempat hilang jadi muncul lagi, flapping makin sering, gemes-gemes dan juga anak agak kemudian gitu dokter. Konsentrasinya menurun. Dapat antibiotik nggak? Nggak ada sih dok. Laporan mamanya nggak ada. Cuman itu sih dokter. Antibiotik ya. Oke. Iya.
Terus konsentrasinya menurun, suka korek-korek mata juga dokter. Terus Korek-korek mata, maksudnya gimana? kayak dikucek-kucek kayaknya gitu. matanya. Korek keluar matanya nih gimana coba? Kaget. Oke, kucek-kucek mata. Iya. Coba dicek undermetilasi kalau kucek-kucek mata, ya karena kan itu salah satu gejala alergi hirup ya kucek-kucek mata ya undermetilasi. Cek. Terus apalagi? Nah, terus untuk perkembangannya makin banyak inisiatif dan suka meniru apa yang dia lihat. Sudah mulai berani naik motor sendiri dan tahu cara naik motor yang benar. Padahal dulu dia motor tuh sendiri maksudmu gimana? maksudnya nggak dibantu, naiknya nggak dibantu dok. Maksudmu naiknya ini bonceng gitu kan? Tapi Nggak naik bonceng. Dulu itu Kamu takut menyebutkan katanya naik motor dok. Sama naik motor dia. sendiri terus kabur gimana? Oke. Oke. Iya, dia tahu cara naik motor yang benar. Sudah mulai ada ketertarikan untuk mencari tahu apa kegiatan mamanya di dapur. Sudah ada inisiatif untuk mengambil kain pel saat jatuhkan air, menumpahkan air di lantai. Terus ada peningkatan di volume suara dokter. BAB baik, terkadang suka buang angin. Kalau Makassar angin ya, bukan angin. Enggak, ini berarti artinya satu. Tadi di atas ada muncul flapping, terus di bawah ada buang angin. Curiga apa? Dysbiosis. Yes. Apalagi anak baru sakit, makanya tadi aku nanya toh, anaknya pakai antibiotik enggak? Nah ini hati-hati ya. Jadi gangguan tadi bisa muncul karena dysbiosis ya. Ya karena anak baru sakit, kalau seandainya enggak pakai antibiotik pun kamu lihat bakterinya yang penyebab penyakitnya dia itu atau virusnya masih ada enggak? Oh iya dokter. Jadi kadang-kadang perlu kamu lakukan terapi nanti eliminasi patogen. Oke. Terus apalagi ya? Aku soalnya mau nanya banyak nih. Nanyanya banyak. Enggak apa-apa lah nanya. Soalnya ini penting. Kamu dulu deh. Mau nyampaikan apa dulu? Sama ini sih dokter mungkin kan anaknya ini sensitif ya dokter. Kan waktu Zoom ke yang lalu dokter Ali sarankan Anak untuk ini. sensitif, maksudmu sensitif sama apa? Masih gampang sakit, gampang sama sensitif daya kalau tahan tubuhnya jelek. Iya, sama kalau kena itu loh dokter apa misalnya cat masih sensitif, bahan-bahan kimia, iya. Mungkin detoksnya dokter kan apa seminar yang Zoom yang lalu dokter Ali sarankan untuk ini buka blog liver sama skinnya untuk detoksnya. Ternyata sudah kamu lakukan. Saya sudah lakukan, tapi saya belum cek ulang lagi apakah masih perlu atau tidak. Oke, suplementasinya sudah cukup bagus ya. Dia sudah dapat D3, dapat biostrat, mestinya bagus lah. Mestinya bagus. Ya. Mungkin timus. sama Cek timus. Terakhir sudah dikasih dok. Timus nanti kami cek lagi masih buta atau tidak. Cek timus. Oke. Terus apa lagi yang mau kamu sampaikan? Sama kalau enggak orang tuanya diajarin tekniknya kita yang untuk kalibrasi itu, yang kita ketuk timus itu loh. Jadi supaya kamu enggak buang-buang waktu untuk terapi timus terus, buang-buang waktu. Diajarin aja orang tuanya ngetuk timus itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh pas dia datang terapi. Kamu ajarin, Bu, anaknya sering diketuk kayak gini, Bu. Nah, diketuk gitu. Jangan keras-keras, Bu, sakit. Tapi saat ini jarak jauh dokter online. Ya nanti kamu tunjukkan video. Fitri mengerjakan atau Dispa mengerjakan di video. Caranya gini Bu, caranya untuk ketuk timus ya. Gitu. Oke. Terus ini rumahnya Makassar kan, Devon? Iya dok, di Makassar. Oke. Sama ini dok, kami juga sudah sempat cek buka blog, ternyata ada yang blognya ada energi yang terblok sama. Yang mana? Yang energinya di blog di mana? Kan kemarin habis patogen dok, jadi saya cek gara-gara sakit itu. Iya dok. Oke. Sebetulnya aku mau nanya bukan itu, Neng. Apa itu? Aku mau nanya itu lihat ateknya dia mulai September sampai November. Itu nilainya stuck dan angkanya sama. Mestinya kita curiga. Dia ini ada blok di mana. Kalau lihat dari nilai perilakunya, kan mestinya bagus nih, kecuali beberapa hari yang lalu ya, baru error ya. Coba nanti kalian pikirkan untuk beresin masalah itu tadi. Cari di hasil tes asirannya, di autism engage, kira-kira organ mana yang kena. Kalau memang benar dugaan saya ini di bahasa sama sensori,
Ini cuma mainnya sama seperti anak-anak kita tadi yang lain di temporal sama di cerebral cortex. Oh iya dokter. Coba kamu cari kemungkinan bisa nggak kita terapi untuk buka blok di otak. Ini karena kita lihat mulai stuck. Cek itu Neng, lateralisasi. Lateralisasi. Oh iya dokter. Baru ingat lateralisasi. Untuk autism kit-nya dok yang muncul di Asira itu temporal sama occipital dok. Yes, itu beresin Neng. Nah, Iya dok. mantep, cocok. Ini juga di autism kit-nya di Asira tuh muncul dopamin dok, berarti masih butuh dopamin. Oke. Kalau dopamin tak rasa enggak Neng, karena kan itu Asira dites mulai kapan? Tahun kapan dites? Terakhir itu Asiranya keluar Kapan? Baru bulan 5 dok. Bulan 5. Nah, bulan 5 kan udah kamu terapi, Neng. Udah selesai. Oh iya, Tapi kalau yang di terapi. bagian kepala autism kit kan memang belum, karena kan kita masih proses ke sana. Iya Memang dokter. itu sudah kamu kerjakan. Nanti tinggal kamu analisa tensor aja, butuh atau enggak butuh. Kalau memang butuh dopamin, kamu kasih. Kalau aku tak lihat nilainya, kayaknya enggak butuh dopamin. Dia Oh iya lebih dokter. butuh terapi buka blok ya. Tapi coba nanti kalian cek. Kan kalian yang lebih tahu ya, kalian udah di sana. Aku Iya, cuman yel-yel doang. Yel. Oke, apa lagi yang mau kita kerjakan si Jason? Si Devon. Untuk bicaranya apakah bisa di ini untuk TMJ? program bicara. Bisa lah. Cek aja nanti, bisa lah. Ini kan kalau dilihat ya dari nilai awal 19, nilai akhir 19. Ini boleh dibilang enggak improve sama sekali. Tapi sebetulnya enggak sih. Kalau dilihat dari perjalanannya ya dari 14, 16 improve. Cuman di pertanyaan yang ada di buku apa yang ada di kuesioner itu ya enggak improve. Kenyataannya anaknya improve kok. Bagus kok ini. Makanya aku lagi penasaran beresin temporal itu, beresin occipital. Terus kalian cek suplementasinya jumlahnya udah cukup belum kalau untuk beresin otak. Kalau memang jumlahnya udah cukup, udah. Terus bisa diterapi kombinasi, ya begitu anaknya udah baik, udah jelas baik, nilainya tinggal 2, bagus ini. Kecuali error kemarin tuan. Udah kerjakan buka blok. Ya biar anaknya segera, ngocehnya banyak nanti. Suruh mewakili saya nanti. Kamu yang presentasi saja, Devon. Baik dokter. Oke. Sudah ya, Devon ya? Ada lagi? Dokter, cukup. Oke. Next.